Hai hai, selamat siang dari Patani. Kita udah puas 2 hari kita berhibernasi gara-gara kebut 1000 km lebih sampai ke sini, sampai ke Patani dari Bangkok. Terus kita udah menikmati suasana lebaran. Akhirnya kesampaian juga, nyampe sini pagi-pagi. Sekarang kita mau explore Patani, terus kita explore satu provinsi lagi yang majority juga muslim, namanya Narathiwat di Southern Thailand. Baru kita masuk ke Malaysia besok. Sebenarnya kalau mau view lebih cantik kita duduknya di sana tuh, yang payungnya rumbai-rumbai. Tapi agak panas. Sini aja lah ya. Aku ngorder tom yum karena udah sampai Thailand kalau nggak makan tom yum rasanya kurang apa gitu ya. Ini tom yum seafood. Terus ada telur dadar juga. Terus nasi putih, banyak makannya ya. Koko Alvin makannya simple hari ini. Ya. Nasi pakai cumi-cumi. Simpel-simpel aja. Ini aku udah nggak tahu berapa kalori lagi nih. Pakai Milo lagi. Luar biasa. Hai guys, kita sampai ke destinasi pertama kita di Patani. Agak silau. Ini destinasi pertama kita adalah Lim Koh Niao Temple. Yes. Ini adalah temple yang sudah berumur seratusan tahun. Ini dibuat untuk mengenang seorang gadis dari China, namanya Lim Koh Niao. Lim Koh Niao? Ya, Oke. Jadi dia ninggalin China, datang ke sini, ke Thailand, dengan janji sama keluarganya dia akan bawa balik adik laki-lakinya, bawa balik ke China. Tapi ternyata dia gagal. Jadi dia memutuskan untuk suicide, bunuh diri di sini. Jadi dibikinin temple-nya. Karena tugas nggak Iya, selesai, so dia suicide di sini. Cuma nggak diceritain kenapa nggak berhasilnya, apakah adiknya nggak mau balik atau dia nggak berhasil nemuin adiknya. Iya. Waktu itu masih zamannya Ming Dynasty di China-nya. Terus di sini masih kerajaan Siam. Gitu. Nah di sini kelihatannya kayak Chinatown ya. Very Chinatown. Iya, jadi bangunan-bangunan di sekelilingnya itu juga stylenya very Chinese. Yuk kita lihat dulu tempelnya. Yuk. Nah yang datang ke tempel ini bukan hanya orang-orang Chinese, tapi juga orang-orang Thai, orang Thailandnya. Kelihatannya ini tempelnya ada unsur Taoismnya ya. Aku lihat ada simbol Yin and Yang di sana. Biasa pakai kung itu yang paling kiri itu, pakai Yeah. kung itu. Biasanya buat Taoism. Taoism, right? Yeah. Ya. Nah sekarang semenjak trip terakhir ke China, aku udah bisa bedain mana yang Buddhism, mana yang Taoism. Oh ini looks like a museum nih. Yeah. Cuma hari ini hari Senin, tutup kah? Mungkin tutup sih kalau museum hari Senin ya. Kalau gitu kita explore ke sekelilingnya aja yuk. Yuk. Ada apa di sini? Nah, ini ada tulisannya Pedanian Lin Koh Niang Cap Gome Festival. Ini Lim Koh Niang ya. Iya. Artinya apa? Lim Koh Niang itu perempuan Lim Koh Niang. Nah, itu Lim Koh Niang itu Hokkienese. Nah, ini ada burung hong dan naga. Ini kayak buat bikin show ya, bisa duduk di sana. Iya. Itu ada apa? Yuk. Di ujung jalannya ada gapura gitu. Dan di seberangnya itu kelihatannya ada wat. Jadi Patani meskipun 90-an% penduduknya adalah Muslim, tapi ternyata di sini ada juga wat, tempat beribadah agama Buddha Thai. Dan di sini ada kelenteng-kelenteng juga. Kalau ini udah stylenya Chinese sih. Ada bahasa Mandarinnya juga. Ada Mandarinnya, ada bahasa Thai-nya juga. Jalan ini looks like a Chinatown ya. Jadi kiri kanan rumah-rumahnya juga banyak yang pakai lanterns gitu, banyak yang pakai lampion-lampion. Ini aku di depan 18 deities. Story-nya kita pernah pelajari waktu kita di Malaysia ya, di Genting, di Chin Swee Temple. Ini 18 deities. Di sini juga ada ceritanya. Di bawah tiap-tiap deity-nya
cuma tulisannya bahasa Mandarin. Hari ini cerah sekali. Ini di dekat-dekatnya Lim Koon Yew Temple. Ada yang jual-jual ikan kering ya, ikan asin, cumi, ada udang, ada ya banyak yang bisa dijadiin oleh-oleh di sini. Ada ebi, aduh menarik sekali. Ada juhi, ada kacang mede. Ini lamaan dikit di sini. Aku keluar dompet ini. Terlalu menggoda. Kita coba explore ya. Ini rumah penduduk di sekitarnya. Tuh, gayanya Chinese, guys. Wah, di depan ada mesin-mesin es serut zaman dahulu. Rumah di depan kita, rumah kayu, ini ada Guan Yu. Wah, besar sekali Guan Yu, lebih besar dari pintu. Ini juga stylenya benar-benar like Chinatown yang zaman dulu punya ya. Kedai di depan kita itu dulunya termasuk yang ngetren loh, termasuk yang happening di zamannya. Jadi ada foto itu di situ, di kotak merah itu, kasih lihat foto zaman dulu. Dulu-dulu itu sampai ke depan-depan jalan sini meja-meja kursinya. Suka banget di sini ada foto-foto zaman dulunya kayak apa dijelasin. Unfortunately hanya dalam bahasa Thai. Tapi di tiap rumah itu punya history masing-masing. Lihat deh yang kotak-kotak merah itu semua history dari masing-masing rumah. Looks like sekarang udah nggak ditinggalin ya, ini kayak kosong aja gitu. Kayak gini salah satunya nih, ini ada fotonya zaman dulunya kayak apa. Nah sekarang kondisinya tuh benar-benar masih bersih, masih terawat banget guys. Lantainya juga masih pakai tegel yang zaman dulu nih. Ini sih cantik sekali, zaman dulu ini mah orang kaya kayak begini nih. Tiap rumah ada penjelasannya. Rumah biru itu juga. Di dalam rumah biru ini ternyata banyak benda-benda bersejarah loh. Tuh ada meriamnya juga. Looks like sebenarnya dijadiin museum. Cuma hari ini hari Senin, jadi semua museum tutup. Or memang sudah tutup, aku juga kurang tahu. Menurut aku sih Patani seru ya. Seru banget. Ini punya sejarah yang kental sekali di sini. Masih terawat lagi, luar biasa loh. Cuma kalau teman-teman mau explore ke sini, jangan datang hari Senin ya. Soalnya hari Senin itu semua museum tutup. Jadi kalau ini Cultural and Creative Co-working Space. Ini co-working space guys, tapi tutup. Seru banget ya co-working space kayak gini. Ini mah kreativitas keluar semua nih kerja di tempat kayak gini nih. Menarik sih, menarik banget Patani.
Kalau memang kita balik lagi ke Thailand lewat jalur darat, nanti pakai mobil yang baru, kayaknya aku akan kesini lagi deh. Kesini lagi tapi tidak hari Senin. Who knows ya, mungkin sebenarnya ini pada buka nih kalau non hari Senin. Ada cafe guys. Yo Hui. Cafe and Souvenir. Ada Bruce Lee-nya. Bruce Lee-nya bikinin kopi. Interesting. Wow, cantik didengar. Bikin tinggi amat mereka. Oh, biar motor nggak nyebrang-nyebrang sembarang mungkin. Oh, oke, bagus sih kalau gini. Di sini agak-agak sembarangan sih nyetirnya. Hampir kayak back home lah. Oke. Jadi mungkin menghindari yang nakal-nakal itu dan bahaya kan, nyebrang sembarangan. Takutnya kehajar dari arah berlawanan. Kayak gini lebih lapis sih. Iya. Harus pakai obstacle kayak gini ya. Guys, kita nggak sengaja lewat sini, terus tiba-tiba Alvin teriak, ini kuburannya. Jadi yang tadi kita visit itu tempelnya. Siapa namanya? Lim Kunyao. Ya, ini kuburannya. Di sini. Habis dia suicide, dikubur di sini. Luar biasa, besar sekali tempatnya. Kok Alvin sudah sampai di sana duluan. Sekarang aku tahu Lin Kunyang itu namanya Lin Cizheng. Dan ini bikin di Ming Dynasty from the Zhong dan Thai. China and Thai, harus saya mulitnya together bikin ini. Mungkin dulu mereka Taoism, dan mulit dari Taoism mereka bikin ini. Lin Cizheng, oke, bagus. Pantasan tadi di tempat shrine sana ada Cizheng Biesu. Yeah. Itu juga tempat Lin Kunyao. Oke. Ini tomnya, yang gunungan ini besar sekali ya. Terus di bawah pohon itu banyak baju-baju loh, baju-baju bagus sekali. Coba kita lihat ke sana. Ini by the way mataharinya luar biasa guys. Ini masih heat wave di Thailand, masih luar biasa panasnya. Ayo. Ini banyak sekali baju-baju, kelihatannya bukan baju jualan orang dan bukan baju sewaan juga. Apa ya kira-kira maksudnya ya? Yang ini yang kecil, bandingin sama ukurannya yang tadi ya. Ini yang kecil ini punya Tuti. Tuti itu salah satu gods-nya Taoism yang kita lihat banyak di tempatnya Bruce Lee waktu di Fosan. Yang di depan rumah ya, di bawah-bawah itu ya. Iya, buat jaga land. Oh, untuk jaga tanah ya. I see. Yang ini
Ini adalah salah satu masjid tertua yang ada di Patani dan yang ada di Thailand, guys. Jadi ini namanya Kruse Mosque. Masjid ini pernah menjadi tempat berdarah ya. Tanggal 28 April 2004. Jadi waktu itu ada sehari sebelumnya itu ada sekitar 100-an orang separatis di Southern Thailand ini yang nyerang kantor-kantor polisi dan checkpoint. Terus tanggal 28 ya, besokannya masjid ini dikepung. Nah, di dalamnya waktu itu ada 32 orang. 32 orang itu selama pengepungan 8 jam mereka baku tembak lah ya sama polisi dan tentara di luar. Terus setelah 8 jam itu akhirnya tentara memutuskan untuk serang ke dalam, dan 32-32-nya yang ada di dalam masjid ini katanya separatisnya yang mau merdeka gitu ya, mau keluar dari Thailand, akhirnya dibantai semua di masjid ini. Oh hello. Di sebelah si Hoki tiba-tiba ada seekor embek. Mari kita masuk ke kampung. Kita destinasi berikutnya adalah kota tua, Ancient Town. Iya. Namanya Yalang. Yalang Asian Town. Iya. Kita lewat kampung ya. Ini kampung bukan? Iya. Atau town? Dari warna gedung mungkin banyak kan Muslim di sini. How do you know? Biru mereka suka, hijau. Oh. Tapi memang the whole province ini ya memang 90%-nya Muslim. Oh gitu. Iya, tuh depan udah masjid. Ya, the style is different ya. Kenapa different? Nggak ada topi beda. Oh, kurus ya? Bukan Muslim. Bukan mushroom. Oke. Itu mushroom. Oh iya. Oh itu cuma tawa aja itu. Iya, towernya aja. Oke. Bagus ya jalannya. Bagus sekali. Kelihatan nggak banyak rumah di sini loh. Iya, tapi meskipun nggak terlalu banyak penduduknya, governmentnya bikin jalan sebagus ini. Iya. Ini sih harusnya sih, aku nggak tahu ya what happened di 3 provinsi ini, tapi kalau lihat infrastrukturnya harusnya sih cukup bersyukur lah ini. Iya, lebih bagus daripada Central sama North. Iya, dan kalau mereka bikin sendiri, apa iya bisa sebagus ini kan? Mana ada duit? I don't know, but ini sih harusnya sih ya. Very future kemana ada duit? Iya, udah grateful lah. Semoga mereka grateful to Thai government. Kita sangat grateful sih. Sampai sini jalannya masih bagus banget. Iya. Selamat datang. Asian City, Asian Town. Yes, ini destinasi kita yang keempat hari ini. Oke. Hari ini cukup gercep kita, gerak cepat. Kejap ya. Gercep lah, panas. Bukan kejap ya. Sampai kita guys di destinasi keempat kita di Patani. Ini adalah Yarang Ancient Town. Yarang Ancient Town ini dipercaya sebagai kota kuno yang merupakan kerajaan apa namanya? Lankasuka. Tiba-tiba aku blank, kepanasan kayaknya. Kerajaan Lankasuka. Kerajaan ini mengcover area 4 provinsi di Thailand saat ini, yaitu Songkhla, Patani, Narathiwat, sama Yala. Juga 2 provinsi di Malaysia, yaitu Kelantan sama Terengganu. Kita besok masuk ya Kelantan, lusa masuk Terengganu. Nah, sekarang kita coba lihat ini Yarang Ancient City.
Ini nggak ada tiket masuknya guys, free. Oke. Nah loh bahasanya. Hang on, coba kita cari yang bahasa Inggris. Nggak ada. Oke, adanya bahasa Mandarin. Wah, ini bahasanya Thailand semua, guys. Jadi guys, ternyata ini nih tadinya udah ketumpuk sama tanah-tanah, udah gak kelihatan wujudnya, udah kayak gini nih. Terus digali-gali, keluar kan bentukannya. Dirapi-rapiin kayak gitu sampai sekarang nih modelnya udah lebih kelihatan jelas sehingga bisa digambar denahnya. Aslinya seperti itu. Waktu digali-gali ketemu juga nih artefak-artefak lainnya, cuma kelihatannya udah nggak ada di sini karena ini kan kayak terbuka gitu aja ya. Jadi yang ada di sini hanya bangunan ini aja yang bata-batanya, tapi artefaknya udah pindah nih, udah ke museum mungkin. Sayang sekali nggak ada penjelasan dalam bahasa lain ya, hanya bahasa Thai aja. Nih kan datang mah? 看不懂啊， Kan betul ya? 我会看那个图片呢，gambar啊。 Wah, kita ngikut Koko Alvin aja deh. Mereka pakai Mandarin mereka. Oh, di sini pakai Mandarin? Iya, Langya Tuteng. Mungkin karena ada ini nih kapal-kapal dari Ming Dynasty yang datang, Oh iya, mungkin. right? Cheng He and the gangs. 对，对，有可能，对，有可能。看来这的还用中文的。 Oh, ada nama-nama Chinese juga tuh. Chu Fan Chi, Chao Chu Qua. Nama-nama orang Hokkien. Bagaimana guys kesannya melihat ini? Yarang Ancient Town. In 300 Wow. meters, keep right at the fork. Underbridge Market. Underbridge. Ini di jalan raya loh. Iya. Jalan raya jadi pasar loh. Ya opo iki. Gak malu pakai tempat-tempat yang umum. Ini pasar ada apa? Pasar. Pakai jalan raya jadi pasar. Oh, oke. Paham. Mungkin dikasih nih. Maybe. Ya sedikit. Sampai sini udah nggak ada. Udah balik ya nanti. Yes, kita mau pindah province. Masih di Thailand bagian selatan juga. Kita menuju ke Narathiwat. Narathiwat. Ya. What? Narathiwat juga majoritinya Muslim. What lagi? Ya, jangan ambil ujungnya doang. Oh. Oke. Hang on. Oke. Ada PTT besar. Mampir yuk. Oke. Ada tempat mandi nggak? Boleh cek dulu. Tapi masih siang, Panas. keringetan lagi. Iya. Keep right at the fork.
Finally back home. Kok back home? Is that your home? Di luar 38 derajat Celcius sekarang. 38. Iya. Ampun. Di dalam 32. Padahal kita set AC 18. Masih lah panas nih. 32 gimana dong? Gak lawan ini. Ini atas kita nih, kita udah pasang peredam juga gak lawan, panasnya luar biasa. I think karena terlalu bersih langitnya. UV light terlalu strong. Iya. Ini masih suasana lebaran ya, orang-orang masih pada pakai baju cakep-cakep. Iya, mungkin belum cuci, belum ganti. Nggak tahu sih. Hari ketiga ini. Oh, oke. Biasanya 2 hari aja. Bagaimana tadi ke 7-Eleven? Iya, tadi aku ke 7-Eleven. Aku mau ambil bedak muka kan, bedak muka aku habis. Aku cuma ambil pons yang, kamu tahu kan, pons yang kayak bedak badan itu. Iya. Yang kayak bedak baby itu murah kan, cuma 49 baht. Cuma 20 ribuan. Itu bedak di cover di etalasenya pakai plastik kayak plastik taplak gitu, plastik bening yang tebel, double layer. Jadi aku udah berusaha ngambil sendiri, kok nggak bisa karena dalamnya kena plastik lagi. Akhirnya aku bilang sama kasirnya, dan kasirnya yang Urus. jungkir balik ambil lah itu, dia juga kesusahan. Kenapa harus bikin susah? Nggak mau jual ya dia? Mungkin banyak yang suka kutil di sini, ngambil nggak bayar, makanya sampai dibikin segitunya etalasenya kan. Kita selama jalan di Thailand nggak pernah ada etalase yang sampai di plastik-plastikin begitu kan. Gila, mobil kita harus masuk CCTV aman dong. Fungsi mahal nggak bisa taruh di mobil dong kayak gitu. Kayaknya mesti lebih hati-hati sih. Karena kita lihat 7-Eleven aja memperlakukan barangnya dengan cara yang berbeda sih di sini. Iya. Kalau satu tempat mungkin lihat toko-toko bagaimana cara palang-palang mereka udah tahu. Iya. Daerah sini bagaimana? Iya. Ya lebih hati-hati aja. Kalau nggak perlu tinggalin mobil, ya nggak usah. Kita juga nggak usah terlalu lama-lama. Selamat datang di Naratiwat. Naratiwat. Wah, cek lagi. Another province. Ada beda nggak provinsi ini? Masih mirip sama yang tadi. Masih mirip. Oke. Sepanjang jalan aku lihat banyak rumah-rumah desain kayak gini loh. Padahal ini budaya dari sini ada apa? Iya. Banyak aku lihat. Iya. Wih, latihan lagi. Kok latihan? Nggak ngantuk sih. Ini border lagi. Ini Checkpoint. checkpoint. Oke, bukan border. Wih, sampai ada mobil perang. Four-wheel drive. Wah, ini kalau jadi camper van seru sekali. Cukup tinggi sih. Banyak CCTV di sini sih. Sampai 300 tahun 300-year mosque. Oh, 300 Masjid years. yang sudah berumur 300 tahun. Oh. Oke. Di depan. Parkir sini aja lah. Adem ya? Jalan kaki aja. Jalan aja. Oke.
Kita sampai ke destinasi pertama kita di Provinsi Narathiwat, guys. Ini kita masuk agak dalam nih ke arah gunung. Ini adalah masjid yang sudah berumur 300 tahun. Jadi dibangunnya tahun 1769. Mari kita lihat masjidnya ya. Dia punya keistimewaan loh. Nah, ini gerbang masuknya. Dia kayak masuk ke dalam gang gitu. Terus sepanjang kiri kanan itu ada yang jualan makanan-makanan kecil ya. Nah, kita sudah sampai nih ke masjid yang umurnya 300 tahun. Nah, ini di depan kita masjidnya, guys. Jadi, masjid ini keistimewaannya adalah seluruh bangunannya ini dibangun tanpa menggunakan paku dari besi ataupun pakai baut. Jadi pokoknya nggak ada sambungan-sambungan besi gitu. Ini semuanya kayu. Nah, di bawah itu ada kolom-kolom ya. Ada 26 kolom, semuanya terbuat dari kayu ukuran 10 x 10 inch, 25 cm x 25 cm ya. Jendelanya juga kayu solid. Ini bahannya pakai kayu ironwood, kayu besi. Dan secara arsitektur menggabungkan antara stylenya Chinese, lihat deh, yang di atas atapnya tuh ada ornamen-ornamen gitunya ya. Terus ada style Malay dan ada style Thai. Jadi ini udah akulturasi budaya untuk arsitekturnya, 3 macam di sini ya. Nggak ada paku loh, luar biasa ya. Lantainya juga lantai kayu. Lantainya itu tebalnya 5 cm, 2 inch. Hari ini hari ketiga lebaran ya. Lebaran kemarin udah, 2 hari yang lalu udah. Sekarang udah hari ketiga, tapi kelihatannya masih libur. Jadi masih pada rame berwisata. Foto-foto juga kesini, masih pada pakai baju cakep-cakep. Nah, di belakang masjid umur 300 tahun ini ada perumahan warga ya. Perumahan warga, rumahnya rumah-rumah panggung gini. Ini stylenya apa ya, Malay ya. Jadi agak beda sama Thailand yang di tengah maupun yang di utara. Di sini lebih ke Malay style. Orang-orangnya juga berbahasa Melayu di sini. Tadi kalau kita dengar orang foto-foto 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Di sebelahnya masjid ini ada sungai. Lumayan buat ngadem nih anak-anak. Di suhu lagi panas terik kayak gini, mereka pada berenang-berenang gitu di sungai. Ada jembatan. Ada apa ya di seberang ya? Yuk kita lihat yuk. Di depan kelihatannya ini makam ya, kuburan-kuburan. Wah, ada yang lagi berendam, santai. Ini kuburannya ada yang besar, ada yang kecil ukurannya. Beda-beda ya. Cuma agak tersebar gini, kita jadi nggak berani nginjek-nginjek daerah sana nih. Mari kita lihat Kolingji. Your destination is on the left. But where do we park? Kulingsi. Oh, Yeah, problem is where do we park? Looks like it's not for parking. jadi dulu dong. Iya. Wow. Kulingse ini adalah tempel yang pertama dibangun di kota Narathiwat, barengan sama awal-awalnya kota Narathiwat sendiri dibangun. Jadi udah 100-an tahun umurnya, ini dari tahun 1915.
Kulingse buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nah, kita nyampe ini udah jam 6 kurang dikit, jadinya udah menjelang-menjelang mau tutup mereka. Persis di sebelahnya Kulingse ini ada temple untuk Ganesha. Dan ada baju-baju lagi di bawah pohon. Ada yang tahu nggak kira-kira maksudnya apa itu ya baju-baju di bawah pohon? Cukup besar jalanannya ya, Naratiwat. Ya. Construction lumayan bagus. Udah mulai sore, udah lapar belum? Mulai dong. Kita masuk Big C aja ya. Very big sih. Udah lihat di depan. 300 meters. Turn left. Oke. Selalu queuing masuk Big C. Iya, di sini juga queuing ya. Iya. Tapi mending sih yang kemarin berapa puluh mobil. Code brand di sini. Kayaknya orang-orang sini hiburannya ke Big C deh. Ngademnya, mungkin jajan-jajannya. Iya, betul. Kita di Big C guys. Di Big C ini ada food court. Food courtnya rame sekali sama orang-orang lokal. Jadi kita penasaran, kita juga cobain. Karena makanan yang rame sama orang lokal itu pasti enak dan murah meriah. Nah, untuk beli-belinya harus pakai kartu ini, kartu Big C. Terus tadi kita udah pesan di situ ada pad thai, ada omelet. Udah langsung digesek. Nanti kalau udah selesai, sisa uang yang ada di kartu ini kita bisa kembalikan lagi. Ini menu pertama kita guys. Ini apa namanya? Omelet. Seafood sama Seafood and apa? oyster. Iya, I guess so. Mussel. Oke. Kerang sama seafood. Iya. Dibikin omelet. Ada togenya seger-seger. Wih. Sama kita lagi nungguin 2 pad thai ya. Iya. Pad thai with shrimp. Masih on proses. Laila. Wuhui. Pad thai. Oh, pad thai-nya dibungkus sama telur. Saat ini suhu di luar 36 derajat Celcius. Padahalnya udah gelap. Udah nggak ada matahari. Cuma masih panas banget. Ngep gitu, anget-anget. Gak nyangka udah sampai border. Iya. Dan udah mau jam 8 malam tapi masih rame antrian. Kelihatan ini lagi queue nih. Iya. Mau masuk border semua itu. Plat-platnya juga udah plat-plat Malaysia nih. Iya. Plat hitam semua. Rame lah ini. Iya. Border Praise. Rame sampai malam. Oh, cek lagi. Oh, lagi ada acara. Kita sampai di destinasi terakhir kita di Naratiwat, yaitu Toh Moh Goddess Shrine. Ternyata meriah sekali malam-malam. Aku pikir udah tutup, tapi ternyata mereka lagi ada acara. Kayaknya latihan-latihan gitu. Ada latihan barongsai tuh di depan. Terus ada ini juga yang di depan nih, yang ada musiknya. Wow.
Ini di dalamnya luar biasa bagus guys. Tadinya aku nggak berani ngambil video, tapi Alvin tanya sama takenya itu boleh apa enggak, katanya boleh. Ini Taoism Temple sebenarnya ya. Tapi di dalamnya itu ada Kuan Yin. Nah, sebelah kanan ada Kuan Yin. Ada macam-macam, ada banyak. Dan dekorasinya gila luar biasa, cantik sekali. Ini honestly the most colorful and beautiful temple yang aku pernah lihat sih. Lukisan-lukisannya hidup banget. Dari lantainya pun cantik sekali. Sampai atapnya kelihatan di sini. Ini di depannya ada Hu, ada tiger ya. Tigernya 3D loh, benar-benar hidup sekali. Kelihatan nggak? Dan di sisi yang satunya ada dragon loam. Ini juga 3D. Di atas ada Feng Huang, ada Phoenix 2. Warnanya juga cantik banget. Di pagarnya juga ada lukisan-lukisan nih, banyak story-nya. Oh, ini sih kayaknya sio-sio sih. 12 sio yang di pagar. Itu barongsai masih latihan. Di papan pengumumannya akan ada acara 71st anniversary dari Tomoh Goddess Shrine Festival. Jadi kuil ini usianya sebentar lagi 71 tahun. Jadi sekarang udah 70-an ya. Nah, nanti acara besarnya itu tanggal 7 sampai 14 Mei. Itu sebabnya mereka lagi latihan-latihan. Ada barongsainya, ada ini atraksi-atraksi macam-macam. Ada tari-tariannya, seru banget. Tanggal 7 sampai 8 apa, tanggal 9 apa, 10 apa, 11 apa. Ini tiap hari-harinya ini ada acara. Wow, luar biasa, seru sekali nih. Dan di sini kayak sekali dengan cerita-cerita, dengan story ya. Iya. Banyak. Banyak yang bisa dipelajari ya. Hampir kayak Chinsui ya. Iya. Chinsui juga kan banyak story-nya yang bisa dipelajari. Chinsui detail. Oh serius? Ini lebih detail? Ini into each story. Into each story. Chinsui itu kumpul. Ini beda. Oh wow. Dan yang di dalam menurut aku dari semua temple yang kita pernah masukin, this is the most beautiful one. Iya. Warnanya juga vibrant banget. Luar biasa. Yuk, kita check in di The Secret Hotel. Ini satu malamnya 750 baht, sekitar 360.000, 350-360.000 lah. Udah nggak ada pilihan karena hotel-hotel di border ini cukup mahal ya. But it's okay lah, udah. Ini malam terakhir kita di Thailand. Kamarnya seperti ini, bednya quite nice ya, bersih. Cantik juga.
Terus ada cermin, ada meja panjang, ada TV. Di meja panjang bangkunya satu, tapi sebenarnya ada bangku cadangan di sana, ada 2 lagi. Terus colokan juga, kiri kanan tempat tidur ada colokan. Ada balkoni juga, kita nggak buka-buka deh, ntar nyamuk masuk. Karena panas sekali di luar. Terus ini kamar mandinya. Lantainya kayu-kayu gitu, kayak ruang sauna. Ada wastafelnya, ada pohon kecilnya. Terus ini sampo-nya sepertinya kosong. Ada dispensernya tapi kosong. It's okay, kita punya kok sabun shampoo. Terus ada water heaternya, ada shower. Toiletnya toilet duduk. Dan dikasih toilet paper juga. Oke, nice. Yang receptionnya bisa bahasa Melayu, meskipun orang Thailand. Memang orang-orang Thailand di sini, di border ini pada pinter bahasa Melayunya. No smoking, denda 5.000 baht kalau smoking. Good. Selamat pagi dari Sungai Kolok. Pagi. Hari ini kita akan nyebrang ke Malaysia. Kita sekarang masih di bordernya, masih di Thailand. Kita mau sarapan dulu guys. Ada sarapan yang direkomend sama Pak Irwan Reza Iskandar, senior kita untuk overlanding antar negara. Yes. Kita akan ke Awan Bakut Teh. Yuk kita ke sana. Yuk. Yeay, kita sampai guys. Aku nggak bisa baca. Alvin bilang udah sampai. Aku bilang mana tulisannya? Ternyata pakai bahasa Mandarin. Yuk, kita makan. Sarapan dulu. Wow. Order dong Bakut Teh. Sarapan kita hari ini guys. Oh kayak gitu ha? Ini kita kayaknya satu cukup ya, berdua ya? Satu dulu kali ya. Ini kita jam 9 pagi guys. Jadi Awan Bakut Teh itu bukanya pagi dari jam 7.40 sampai jam 12-an siang. Jadi kalau kita datangnya kesiangan udah habis, udah tutup. Nah ini pagi-pagi sebenarnya di luar tuh udah panas banget, udah di atas 30-an derajat Celcius. Cuma kita di dalam sini lumayan karena tiap meja ada kipas angin. Nah ini kipas angin kuning dedicated buat meja kita. Suasana juga cukup ramai ya untuk pagi-pagi sarapan seberat ini juga ramai juga loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meja. 6 meja dan yang depan kita itu big family ya. Nah, kita sudah dapat nasinya sama cakwe. Kita pesan 1 porsi aja bakut tehnya, 1 porsi tapi yang besar. Sekitar 5 menit langsung datang bakut tehnya. Ini yang porsi besar. Wah, banyak sayurnya. Ada kulit tahu, ada sawi putih, ada jamur. Ayo semua. Daging dong. Iya, of course ada pork ribsnya. Oh, wangi ya. Wangi sekali. Oh, ada usus. Ada enoki. Itu panjang-panjang enoki, right? Ada samjan. Oke. Selamat makan. Bagaimana rasanya? Lumayan, bisa sih. Lumayan bisa. I think it's perfect. Oke. Iya, menurut aku ini udah sempurna banget. Kuahnya itu seger banget, jadi nggak yang over oily gitu, nggak berlemak. Jadi makan banyak-banyak pun, minum banyak-banyak nggak ada berasa berdosa sih. Betul. Yummy banget, bener-bener enak banget. Dan ternyata buat breakfast juga nggak berat loh ini sih. Aku sempat mikir, bakut buat breakfast nggak terlalu berat gitu. Ternyata nggak berat kok. Iya, bisa sih. Karena nggak terlalu berminyak. Kuahnya ringan gitu. Ringan, tasty. Oke lah, perfect buat aku sih, perfect banget. Kita balik hotel kita guys. Kita nginep sini nih, namanya The Secret Hotel. Jadi dia kayak di area perkampungan warga gitu. Kita balik lagi mau mandi dulu karena tadi jalan kaki ke Bakut Teh panas, keringetan lagi. Jadi balik mandi dulu baru kita
berangkat ke border. Kita nyebrang ke Malaysia, guys. Nah, ini The Secret Hotel ini ada parkirannya. Parkirannya juga ada shade-nya. Jadi buat mobil lumayan adem. Sampai jumpa di border, guys. See you, bye.